Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Praktikum Pengendalian Proses. Saya akan menjelaskan tentang pola arah aliran fluida panas dan fluida dingin yang melewati heat exchanger pada peralatan pengendali suhu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan belajar untuk alat pengendali suhu. Di sini saya akan menjelaskan tentang arah aliran untuk fluida panas dan fluida dingin ya, dari alat pengendali suhu. Yang pertama di sini ada tangki fluida dingin dan fluida panas ya, itu berupa air dingin dan air panas. Kemudian di sini di bawahnya ini ada pompa ya, P2 dan P1 di sini. Nah, ini P1, lalu di sini ada P2 ya. Ini untuk P2 yang memompakan fluida dingin yang akan menuju ke heat exchanger. Lalu yang P1 ini memompakan air panas ya, fluida panas yang akan menuju ke heat exchanger. Kemudian dari ini ya, di sini ya, ini fluida dingin, air dingin ya. Air dingin yang sudah terisi, tangki air dingin ini yang sudah terisi dengan air dingin, lalu dipompakan melewati ini ya. Kemudian lalu melewati HP6 di sini. Nah, ini HP6 ini dibuka ya posisinya, ini HP6. Nah, HP6 di sini lalu mengalir ke pompa P2 ya. Itu dipompakan lalu dia akan naik ke sini. Nah, di sini ada percabangan ya. Jadi HP7 ini ada pasang P7 di sini untuk sirkulasi, sementara yang ke atas ini yang ada kilometernya itu yang mau menuju ke heat exchanger. Sementara untuk yang fluida panas juga sama ya. Jadi air panas lewat dari sini, keluar dari sini, lalu menuju ke HP1 ya. Ini HP1 dibuka posisinya, kemudian dipompakan menuju ke atas. Dan sama seperti fluida dingin ya, dingin ini ada cadangan yang ke sini, ini untuk bypassnya ya. Ini HP2 di sini dibuka sehingga di sini mengalir dan bagian di sini ya, di ke arah yang menuju ke heat exchanger. Nah, ini ada kilometernya di sini. Kemudian dari sini yang selanjutnya yang fluida dingin ya, ini dari mana? Dari tangki ya, dari tangki hot water itu dipompakan melewati sini lalu mengalir ke atas sini. Nah, di belakangnya temperatur kontrolnya ada pipa di sini ya. Di pipa sini sebagai tempat mengalirnya fluida dingin yang akan masuk menuju ke heat exchanger. Sementara untuk yang fluida panas juga sama ya. Yang ini dari yang bawah ini dari tangki fluida panas lalu melewati, nah ini RCE-nya nih, yang pneumatic valve-nya. Jadi di sini berarti diatur ya bukaannya ya, persen bukaan berapa dari 0 sampai 100. Nah, ngaturnya dari PC ya, untuk memasukkan persen PO nya. Nah, kemudian setelah melewati ini ya, CE dia melewati, nah menuju ke bagian belakang, pipa bagian belakang. Nah, ini lebih detailnya ya. Jadi ini yang dari RCE-nya ya, yang sudah diatur laju alirnya, lalu menuju ke alirannya ke sini. Nah, ini di sini nih tempat bertukarnya panas ya. Jadi panas dari fluida panas itu bertukar atau berpindah ke fluida dingin di sini. Nah, ini ada heat exchanger ya, tipenya back and frame. Nah, jadi dari sini ya, jadi saya ulangi. Nah, ini pipa
menuju ke sini, lalu dia langsung masuk ya, masuk ke heat exchanger. Ini untuk yang fluida panasnya. Sementara untuk yang fluida dinginnya, ya dari pipa ini, nah ini pipa yang di belakang controller ini, apa namanya, temperatur ini controller. Nah ini seret, nah lalu masuk ke bagian heat exchanger. Nah ini yang suhu yang fluida dingin itu masuk dari atas ya, ini masuk dari atas di sini ya. Sementara untuk yang fluida panas ini masuk dari bawah seperti ini. Nah yang di sini. Oke. Nah selanjutnya untuk fluida dingin yang sudah memperoleh panas dari fluida panas, itu dia akan keluar ke sini ya. Jadi masuknya itu dari sini, masuk dari sini ya, lalu keluarnya di bawah sini. Nah begitu keluar, dia dibaca oleh ini namanya temperatur transmitter di sini. Nah ini temperatur transmitter ini membaca suhu keluaran dari fluida dingin. Yang nanti terbaca, lalu ditransmisikan di komputer, itu nanti akan menjadi suhunya berapa, misalkan 30 atau 40 derajat ya gitu ya. Jadi di sini itu temperatur transmitter ini untuk membaca suhu keluaran. Nah, jadi nanti kelihatan PV-nya berapa di sini ya. Kemudian untuk yang fluida panas ya, jadi untuk yang keluaran dari fluida dingin ya, itu keluaran fluida dingin itu melewati ini ya. Nah ini ada semacam apa namanya nih, ada temperatur transmitter ya di sini. Ini untuk mencatat suhu keluarannya di sini. Nah ini sebagai PV-nya ya. Nanti kalau kita baca di komputer itu sebagai nilai PV-nya di situ. Nah lalu untuk fluida dingin itu nanti mengalir ke sini. Nah, selanjutnya menuju ke bawah, ke bawah situ ya, lalu menuju ke drain. Selanjutnya untuk yang fluida panas, nah fluida panas itu ini dari ini HE nya ya. Nah ini fluida panas ini, nah ini masuk di sini ya, ini pipa masuk ya, lalu dia keluarnya di sini. Bentar. Nah ini fluida panasnya, sehingga prosesnya ya, jadi arah alirannya itu adalah counter current di sini ya. Jadi untuk yang fluida panas itu dari bawah HE, dan fluida dinginnya itu dari atas HE. Kemudian nah ini adalah pipa fluida panas yang keluar ya, yang keluar dari heat exchanger ini di sini. Nah jadi untuk ini HE-nya ya. Nah ini yang dari apa namanya, fluida panasnya dia masuk dari bawah dan dia keluar dari sini. Nah ini pipa ya, ini pipa fluida panas yang keluar. Nah ini di sini ya, dari sini jelaskan, dari sini menuju ke bawah ya. Nah sampai di bawah sini, dia akan kembali masuk menuju ke nah istilahnya seperti ini ya. Jadi pipanya dari sini ya, ini yang pipa keluar ya, pipa keluar
fluida panas yang keluar dari HE, dia akan masuk menuju ke tangki. Jadi yang fluida panas itu dia akan kembali lagi menuju ke tangki fluida panas. Sementara untuk yang fluida dingin itu akan menuju ke luar atau menuju ke drain, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kerja korelasi antara besaran-besaran pada pengendali suhu. Yuk, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi pengendalian proses, yaitu untuk pengendali suhu ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat ini ya. Yang pertama, alat ini terdiri atas perangkat alat pengendali suhu ya. Kemudian di sini ada PC ya. PC untuk mengoperasikan manual atau otomatis. Nah, kemudian kita langsung saja di sini. Sebelum kita menyalakan alatnya yang di sini ya, di kontrol. Nah, ini kita pastikan valve mana dulu yang akan dibuka dan valve mana yang akan ditutup. Nah, yang dibuka pertama ya, saya ulangi, ini adalah HV1 ya. Ini posisinya sejajar dengan pipa. Nah, ini dibuka. Kalau seperti ini ditutup. Ya, jadi untuk membuka menutupnya ditarik tuasnya ini ya, kuncinya, kemudian diputar. Lalu dikunci. Nah, kemudian HV1 dibuka, lalu HV2 di sini. HV2 dibuka untuk sirkulasi flow rate ini, aliran panas ya. Kemudian yang berikutnya adalah HV6. HV6 di sini ya. Nah, di sini HV6 dibuka dan ini posisi sudah terbuka ya. Di sini sudah posisi terbuka. Kemudian HV7 ya. Nah, HV7 di sini ya, posisi dibuka untuk sirkulasi fluida dingin. Ya. Terus kita isikan kedua tangki tersebut dengan menggunakan air ya, diisi sampai penuh ya, diisi sampai penuh, lalu mengisinya dari sini ya. Nah, ini ada suplai air di sini ya, disambungkan ke tangki dingin dengan membuka valve HV9. Nah, kemudian untuk yang air panas ya juga dibuka, diisi ya sampai penuh. Ya. Kemudian setelah itu yang ditutup ya, yang ditutup itu adalah HV3. HV3 ditutup ya. Kalau dibuka nanti akan keluar ya, air di dalam sini akan keluar ya. Kemudian HV4 juga ditutup sama. Ya, ini untuk HV3, HV4 itu aliran drain ya. Kemudian HV5. Nah, HV5 di sini ditutup. Kemudian setelah valve-nya ini diatur ya, air diisikan di dalam kedua tangki, lalu udara tekan ya, kita siapkan di sini udara tekannya, disiapkan lalu dipasangkan di sini. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, ini udara tekan ini berfungsi sebagai penyuplai udara tekan di pneumatic valve, di control valve di sini.
Lalu jangan lupa PC dinyalakan ya, komputer dinyalakan, dan kita lihat di sini ya, untuk temperatur kontrol ini kita nyalakan di sini ya. Nah, kita nyalakan. Nah, tombol-tombol ini ya, ini untuk main switch, tombol on off, kemudian ini tombol on off, ini on, ini off untuk water pump ya, pompa di sini. Kemudian untuk yang ini on off hot water pump yang ada di sebelah sini. Nah, ini adalah tombol heater ya, on off untuk memanaskan heater, dan ini apa namanya, untuk temperatur controller di sini. Terus ini adalah emergency stop apabila terjadi hal yang tidak diinginkan ya, langsung dipencet tombolnya seperti itu. Kemudian ini layar untuk melihat suhu ya, yang 25,7 itu adalah suhu di sini, 25,7 derajat Celcius suhunya. Ini adalah SP-nya di sini, dan ini adalah manipulated variabelnya, MV-nya. Setelah semuanya siap, kita ke PC di sini ya. Nah, ke PC kita nyalakan ini ya, buka icon Indosoft ya, Indosoft Web Studio. Klik 2 kali. Nah, ini web Indosoft ini ya, aplikasi dan software untuk mengoperasikan peralatan ini ya. Nah, jadi tampilan jendelanya seperti ini ya. Tampilan jendelanya seperti ini, lalu kita klik run di sini. Nah, klik run. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah PV-nya, kemudian SP atau SV di sini set value. Kalau di dasar teori itu set point, dan MV itu adalah manipulated-nya. Nah, sini kita bisa memilih ya, mau manual atau otomatis. Nah, ini kita pilih manual ya. Dan ini adalah PV-nya ya. Dan yang kita isi itu pertama kali adalah SV di sini. Nah, SV, lalu setelah kita tentukan SV-nya, nah, kita sesuaikan dengan di sini ya. Kita atur bukaan valve, pneumatic valve yang ada di sini menggunakan ini ya. Nah, lalu kita bandingkan, nanti kita bandingkan antara nilai SP dengan PV di sini. Terus untuk tombol-tombol yang lain ya, nah sementara kita hiraukan dulu. Setelah ini sudah siap, lalu kita nyalakan pemanasnya di sini. Kita nyalakan pemanasnya, lah suhunya nanti di sini, suhu yang di sini ya, itu nanti akan naik ya, akan naik mencapai 50 atau sekitar 50 sampai 55. Nah, kita tunggu untuk mencapai ini ya, mencapai 50. Nah, nanti setelah ini mencapai 50, baru nanti dinyalakan cold water pump dan hot water pumpnya. Oke, ini suhu sudah terbaca 50 derajat Celcius ya, 50,5 tidak masalah. Nah, lalu kita nyalakan cold water pump di sini.
Nah, untuk alirannya fluida dingin ya, fluida dingin diatur di sini ya, sesuai dengan prosedur, diposisikan pada 8 liter per menit. Ini yang dibaca yang sebelah kanan ya, jadi 8 LPM terbaca di sini ya. Nah, ini sudah 8 LPM. Kemudian untuk yang hot water ya, kita nyalakan. Nah, di sini dengan flow rate-nya 20 liter per menit. Oke, ini suhu sudah terbaca 50 derajat Celcius ya, 50,5 tidak masalah. Nah, lalu kita nyalakan cold water pump di sini. Nah, untuk alirannya fluida dingin ya, fluida dingin diatur di sini ya, sesuai dengan prosedur, diposisikan pada 8 liter per menit. Ini yang dibaca yang sebelah kanan ya, jadi 8 LPM terbaca di sini ya. Nah, ini sudah 8 LPM. Kemudian untuk yang hot water ya, kita nyalakan. Nah, di sini dengan flow rate-nya 20 liter per menit. Ya, ini sudah 20 liter per menit ya. Nah, kemudian kita melakukan praktikum ya, pencatatan di sini. Nah, kita lakukan pencatatan yang kita set, misalkan kita melakukan set point-nya di sini ya. Misalkan saya menginginkan suhu keluar fluida dingin di sini ya, set point-nya suhu keluar dari fluida dingin ya, itu saya misalkan 35 ya derajat Celcius. Nah, SP-nya 35 derajat Celcius ya. Nah, SP ini nanti di sini terbaca di sini. Nah, terbaca di sini. Kemudian manipulatednya ya. Kemudian untuk yang bukan manipulated ya. Kemudian dengan MV-nya 100% ya, 100%. Nah, maka nilai suhu yang di sini ya, suhu PV-nya, suhu udara dingin, suhu air dingin yang keluar dari HE itu dia akan terbaca pada 44,4 derajat Celcius. Nah, ini nanti terbacanya di sini. Nah, terbacanya di sini nanti. Nah, gitu. Nah, kemudian kita melakukan pencatatan data ya. Jadi ini nanti SP-nya dibiarkan 35 ya. Lalu yang ini, variabel ini nanti yang akan kita masukkan mulai dari 0 ya sampai dengan 100. Lalu setelah 100 dikembalikan lagi, kembali lagi ke 0. Nah, kita masukkan, misalkan kita masukkan 0 di sini, di enter. Nah ini kalau 0 ya, PO-nya ya. Dan di sini PO-nya ini, PO-nya itu kalau 0, dan ini akan terbaca 0 di sini, tidak ada. Dan yang terlihat di sini ini akan menurun. Jadi mulanya saya misalkan 100 di sini persen bukaannya. Oke, saya isi 100.
Nah, jadi persen PO di sini ya, persen bukan 100. Nah, ini akan tuasnya di sini ya, ini akan naik ya, thread gitu kan. Tapi kalau 0 ya, kalau persen bukaan PO-nya 0, nah dia akan menurun. Nah, ini berarti di sini pneumatic valve-nya, control valve-nya itu adalah air to open. Jadi semakin besar persentasenya, persen PO-nya, maka aliran di sini, aliran air panas yang akan masuk ke dalam heat exchanger itu akan membesar gitu loh. Kita melakukan pencatatan ya, mulai dari 0 sampai dengan 100, lalu kembali lagi ke 0 lagi ya. Nanti bagaimana hasilnya suhu yang ada di PV gitu ya, yang ada di PV. Jadi nanti ketika memasukkan ini 0 ya, nanti lihat reaksinya ini berapa. Kemudian kita melakukan pencatatan di sini. Ini adalah untuk mencatat tekanan udara yang dari kompresor akan masuk menuju ke control valve di sini. Gitu. Selain mencatat ini ya, mencatat suhu yang ada di PV di sini, kemudian yang kedua ini yang dicatat ya, lalu dicatat ini. Nah, ini adalah flow rate-nya fluida panas di sini ya. Di FI1, flow rate indikator 1. Oke, kita lakukan pencatatan ya. Ini saya sudah buat tabel ya, yang di sini adalah persen PO, kemudian ini PV-nya nanti berapa, lalu tekanannya itu nanti berapa, dan flow rate-nya itu berapa. Ini mulai dari 0 sampai 100. Setelah 100 kembali lagi dari 100 menuju ke 0 ya. Ini juga sama, persen PV, P dan FI1, flow rate indikator 1. Oke, kita masukkan di sini. Ini sudah saya setting manual ya, dan SP-nya ini adalah 35 ya. Nah, lalu MV-nya ya, atau yang di sini persen PO-nya ya, persen PO-nya di sini itu 0. Nah, kita bisa catat di sini ya. Persen PO 0, PV-nya 35,2. Oke, 35, ya kita tunggu sampai ini ya, sampai stabil ya, sampai dia tidak bergerak ya. Jadi ini 35,3 ya. Lalu kita baca tekanan di sini. Nah, tekanannya ada, kalau yang di bagian 0, 20, 40, 60, 80 itu adalah PSI, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah bar. Nah, di sini dibaca tekanannya kira-kira 10 PSI atau 0,8 bar. Nah, kita bisa memilih salah satu ya, tekanannya mau 10 atau 0,8. Ini saya coba untuk 0, pakai bar ya. Bar di sini itu 0,8. Nah, lalu flow rate indikator ya, yang di sini itu adalah DPM dan LPM ya. Nah, kita lihat yang di sini saja, yang LPM, liter per menit. Nah, kita baca di sini awalnya dari 2, ini di sini 2, lalu kita bisa mengira-ngira kalau di sini adalah 3. Nah, mungkin antara 3 sampai 4. Nah, kita bisa ambil misalkan 3,5. Nah, kita asumsi 3,5.
Selanjutnya kita masukkan lagi PV-nya 10. Nah, kita sambil menunggu konstan, kita catat ini tekanannya berapa di sini. Nah, yang dilihat adalah 1 ya. Nah, ini 1 bar. Lalu flow rate-nya, nah ternyata naik ya, di antara 4 atau 5 ya. Nah, kita bisa lihat, misalkan kita ambil 4,5 misalkan gitu ya. Nah, tekanan 1 bar, terus ini 4,5. Nah, kita lihat di sini PV-nya sudah konstan 37,8. Nah, kemudian kita naikkan lagi ya. Kita tunggu sampai dia benar-benar steady. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata masuk 1 bar. Oke. Lalu flow rate-nya, dan dia naik flow rate-nya. Nah, flow rate-nya kira-kira kita ambil 6 atau 7 ya. Nah, kita bisa hitung di sini. Nah, di sini adalah 7 dan ini tetap 1. Lalu kita lihat, oh 40,7. Kemudian kita masukkan lagi set point baru, persen PO yang baru naik 30. Nah, sambil menunggu, kita lihat untuk yang di sini. Nah, ini adalah 1,2 bar ya. Sementara kita lihat di sini kira-kira 9,2 ya, 9,2. Lalu kita catat di sini 1,2, ini 9,2. Lalu kita catat PV-nya 42,8. Dan begitu seterusnya sampai dengan 100. Ya, ini kita sudah mendapatkan datanya semuanya ya. Jadi mulai dari 0 ya, sampai 100, kemudian kembali lagi 100 sampai ke 0 di sini, kemudian diisi persen PV, tekanan dan flow rate-nya ini juga sama ya. Selanjutnya setelah mendapatkan data ini lalu dibuat grafik ya. Setelah kita selesai melakukan pengambilan data ya, ini kita akan mempelajari bagaimana cara men-shutdown alatnya ya, men-shutdown alat ya. Jadi di sini kita mematikan ini dulu, pompa panasnya dulu atau pompa dinginnya dulu ya. Kita matikan di sini dan kita matikan. Nah, selanjutnya ini heater juga dimatikan. Kemudian tombol ini ya. Nah, ini kita matikan. Kemudian untuk PC-nya ya,
tombol exit di sini yang warna merah. Kita close. Kita tidak usah disimpan. Kemudian kita shutdown. Oke, selesai.